Andi, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Ellen. Sehat Mbak Ellen? Selamat siang Pak Peter, selamat siang semuanya, sehat. Selamat siang Mbak Ellen. Baik, ya. Terima kasih. Baik Mbak Ellen, sesi untuk Mbak Ellen sudah ada dan ini kita nanti sistemnya apa nih Mbak Ellen? Jadi saya mungkin menggali dulu ya pertanyaan dari saya dulu gitu, Mbak Ellen, nanti Mbak Ellen bisa mengelaborasi. Siap. Oke, Mbak Ellen di sini kan praktisi pasar modal juga ya Mbak ya, dan juga mungkin termasuk edukator juga. Nah, saya pengen tahu dulu nih Mbak, ini kita bicara tentang prospek saham teknologi di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya tren pergerakan saham sektor teknologi itu seperti apa ya Mbak ya? Ya. Jadi di tahun 2020 kemarin itu sangat menarik sekali bahwa saham-saham sektor teknologi itu performa kenaikan harga sahamnya jauh sangat signifikan dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya juga dengan pandemi, di mana semua hal jadi digitalized dan juga momen itu sepertinya dimanfaatkan oleh teman-teman kita, emiten-emiten dari sektor teknologi juga untuk turut meramaikan di pasar saham, salah satunya juga Bukalapak gitu ya. Dan nggak cuman itu, Bukalapak memang harga sahamnya turun, tapi kita lihat seperti saham DCII, kemudian di FMX dan juga saham-saham teknologi lain seperti contohnya ASSA, meskipun dia di bidang logistik gitu ya, tapi sebenarnya mereka sangat digitalized sekali dan pertumbuhan harga sahamnya sangat luar biasa. Apakah tren ini akan berlanjut ke depan sampai tahun 2022 ke belakang? Saya yakin bahwa tren dari sektor teknologi ini masih akan berlanjut meskipun ada up and down, nggak selalu harus naik terus, tetap ada rotasi sektoral dengan sektor yang lain, misalkan sektor komoditi kemarin juga baru aja jalan, yang old economy juga masih melaju, seperti contohnya saham-saham perbankan besar. Tapi di tahun 2022 ini, kita melihat jika nanti ada IPO dari perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti tadi dibahas oleh Pak Peter, ada Gojek, Tokopedia, dan juga teman-teman yang lain, pastinya akan menambah bobot dari sektor teknologi ini dalam penghitungan indeks atau IHSG. Dengan bertambahnya bobot sektor teknologi, indeks teknologi terhadap penghitungan IHSG, maka saya yakin juga portfolio dari fund manager, asset management, reksadana, mereka juga akan lebih menambah pada sektor teknologi. Karena bagaimanapun mereka pasti juga akan menggunakan IHSG ini sebagai benchmark ya, sebagai tolok ukur, dan nggak mau returnnya itu jauh beda dengan IHSG, kalau bisa lebih bagus, tapi nggak mau di bawahnya. Sehingga jika saham-saham teknologi ini melantai di bursa dengan kapitalisasi besar dan juga free float-nya besar, mau nggak mau mereka harus beli gitu, dan itu jadi satu impact di supply and demand. Kalau misalkan mereka harus rebalancing portfolionya, mengisi portfolionya dengan saham-saham teknologi, demand pada saham-saham teknologi ini akan menjadi lebih besar dan bisa menjadi dorongan untuk saham teknologi ini aktif. Saya nggak bilang untuk melulu naik ya, karena untuk investor besar mereka kumpulin saham-saham ini, pastinya mereka menunggu valuasi dan juga harga yang terbaik, sangat selektif sekali. Seperti contohnya Bukalapak, justru mereka nggak banyak borong di awal malah banyak investor besar yang jualan, tapi mereka banyak borong pas di bawah gitu. Jadi kata-kata demand besar dari fund manager atau asset management reksadana ini kita harus cermati sesuai dengan timingnya juga. Baik, Mbak Ellen. Mbak Ellen, ini saya mungkin langsung nih, kan namanya investor ya, pasti kan hitung-hitungannya return. Oke, nah saya pengen tahu nih Mbak, sebenarnya return saham-saham teknologi itu gimana sih Mbak? Menarik apa enggak? Terus seandainya pun mungkin belum untung, ini apa nih yang kira-kira penyebabnya nih? Ya, saya sangat percaya sekali bahwa it's all about timing di dalam berinvestasi, baik saham, kripto, maupun apapun juga gitu. Semuanya tentang timing. Kalau kita masuk di saham BCA, katakan di
Februari 2020 kita beli. Kemudian habis itu saham BCA turun dalam 40%. Kemudian sebagai investor yang nggak berpengalaman langsung jualan di situ. Timingnya salah, beli dan jual salah. Padahal setelah itu saham BCA melaju luar biasa. Nah, itu untuk old economy. Demikian pula yang new economy. Sempat melaju saham-saham bank digital seperti contohnya Arto, kemudian menyusul Bank Aladin dan juga BBYB, dan yang terakhir adalah BBHI dengan story-nya di mana banyak investor masuk dari Grab, Bukalapak, dan teman-teman masuk. Tapi saya percaya semuanya kita harus tahu timing yang tepat. Mungkin secara fundamental agak sulit menentukan timing masuk berinvestasi untuk perusahaan-perusahaan digital ini. Jika kita mengandalkan story, contohnya story BBYB atau Bank Newcomers yang pertumbuhan jumlah usernya sangat luar biasa sekali. Ketika story itu mulai berhembus di market, story itu mulai menyebar di market, big fund atau investor besar, mereka udah tahu duluan dan mereka udah masuk duluan. Jadi ketika story itu berhembus di market, harga saham udah naik dan justru malah people sell on news, tapi retail baru belakangan masuk. Nah, jadi gimana caranya kita memahami timing ini? Kalau saya personally, saya combine dengan technical analysis. Dengan membaca chart, dari situ kita bisa tahu ketika harga naik dengan volume tinggi, berarti di situ banyak participation, baik dari retail maupun investor institusi. Dan ketika harga saham udah naik banyak, kemudian dia tiba-tiba jatuh, satu hari aja dia jatuh dengan volume transaksi besar. Di situ berarti menunjukkan ada tanda-tanda distribusi atau profit taking dalam jumlah yang besar, entah itu dilakukan oleh sekelompok retail atau satu atau dua investor besar, dan di situ bisa menjadi satu warn atau peringatan bagi kita untuk jualan atau profit taking atau stay away dari situ. Nah, jadi pengalaman yang saya peroleh dari tahun 2020 kemarin, kita jangan melulu percaya atau mengikuti story, karena kadang-kadang kita bisa terlambat. Sebagai contoh, dari Bukalapak sendiri, saya banyak belajar investasi di Bukalapak. Waktu itu saya juga ada investasi di Bukalapak dan kemudian terpaksa harus melakukan pembatasan risiko atau stop loss yang sebenarnya itu wajar di capital market, bukan salah emitennya juga gitu. Karena waktu itu saya percaya pada story dan nggak lihat timing. Tapi setelah kita evaluasi lebih lanjut bahwa secara teknikal, secara timing ini masih akan turun beberapa bulan kemarin, dan akhirnya kita memutuskan untuk cut loss atau membatasi risiko. Jadi membaca tren melalui grafik menurut saya penting buat retail investor. Oke, berarti memang nih ada kata kunci nih ya, Mbak Ellen. Satu, timing ya. Kedua tadi story. Nah, kira-kira ada tips lain. Tadi kan Mbak Ellen basisnya memang technical analysis. Mungkin kalau fundamentalnya ada nggak kira-kira Mbak diikutin gitu, maksudnya dari sisi fundamental. Dan ini ya, juga jangan lupa Mbak ya, bahwa saham-saham teknologi itu kalau saya amati memang ya termasuk buka ya, memang dia belum dari sisi fundamental memang belum untung Mbak ya. Tapi kan kita juga bicara prospek. Nah ya makanya tadi saya bilang dari sisi story, fundamental, dicampur technical analysis, terus kemudian apa namanya tadi Mbak Ellen bilang timing. Ini kayaknya emang agak ini juga Mbak ya, butuh pemahaman yang kuat ya sebelum kita masuk nih. Ya. Satu hal yang paling penting kalau untuk growth company, terutama tech company, yang perlu kita perhatikan adalah ekosistem. Dengan seberapa besar ekosistem dari perusahaan ini, sebagai contoh kenapa Arto menjadi sangat menarik waktu itu karena ekosistemnya dengan Gojek. Kemudian kenapa Bank Newcomers menjadi sangat menarik karena ekosistemnya dengan Akulaku dan Ant Financial. Kenapa BBHI terakhir ini menjadi menarik? Karena ekosistemnya dengan Grab, Bukalapak, dan juga banyak lagi supporter investor yang lainnya. Jadi di sini memang story untuk perusahaan teknologi atau digital rasanya seperti menjual mimpi. Nah, apakah mimpi itu bisa terwujud atau enggak? Kan kita nggak tahu. Masa depan yang membuktikan, numbers yang membuktikan gitu. Kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi di sini, wah ini kelihatannya kayaknya bagus. Saran saya sih lebih diatur pada position sizing atau money management-nya. Jangan banyak-banyak masuk ke situ. Jadi jangan berinvestasi karena perasaan atau karena greed gitu. Jadi mungkin dalam berinvestasi saya pakai prinsip
dalam mengisi ember itu kita isi dengan batu besar dulu, baru kemudian batu yang lebih kecil, kemudian kerikil, dan kemudian pasirnya gitu. Jadi dengan demikian kita isi ember ini dengan batu besar tuh artinya kita pilih perusahaan yang benar-benar memang udah solid secara fundamental, seperti cara pikir dari big investor atau fund manager reksadana. Kita isi di situ seperti contohnya saham BCA, BRI, atau perusahaan-perusahaan yang memang pasti investor akan kolek duluan. Kalau lagi crash, yang naik duluan apa? Perbankan besar, old economy, karena udah solid itu. Jadi investor akan pilih duluan di situ untuk memenuhi sebagian dari portfolionya. Baru kemudian setelah itu kita pilih perusahaan lain, tidak harus tech. Perusahaan apapun yang secara prospek sektoral dalam jangka pendek sampai menengah itu potensial. Nah, contohnya adalah perusahaan-perusahaan dari sektor apapun yang lagi tren saat itu. Mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini kita lagi watch untuk sektor komoditi, dan juga ke depan kita akan watch untuk sektor properti dan konstruksi karena kita lihat pemulihan perekonomian sudah mulai membaik. Nah, nanti akan tiba saatnya mungkin sektor teknologi akan menjadi menarik kembali gitu. Jadi pilihan untuk ngisi embernya untuk batu-batu kecil atau kerikil atau pasirnya ini boleh gonta-ganti gitu. Tapi at least kita udah isi dengan batu besar atau isi dengan saham-saham dari perusahaan yang udah solid dulu gitu. Itu money managementnya. Oke, Mbak Ellen sempat mention punya pengalaman di Buka, Mbak ya, dan ini jadi pelajaran. Boleh tahu nggak Mbak, mungkin ya memang setiap pengalaman orang berbeda ya, punya karakter sendiri. Ya mungkin bisa di-share Mbak, ada pengalaman lain mungkin di saham-saham teknologi, siapa tahu ada gitu. Kebetulan sih saham teknologi yang lain saya based on technical aja, jadi ya entry and exit-nya nggak terlalu sampai gimana-gimana amat. Untung, cuman saya untungnya juga nggak sampai yang bombastis gimana, karena selalu menunggu confirmation masuk, jadi nggak pas di bottom banget. Cuman selalu aman, seperti DCII, Arto, ASA, kemudian di MMX, ASA yang paling memberikan profit paling besar buat portfolio saya. Jadi waktu itu saya sempat interview CEO-nya, Pak Projo. Memang beliau sangat sangat bagus dalam menyampaikan ideas-nya, dan saya sangat tertarik sekali dengan story dari company ini. Tapi kemudian saya konfirmasi lagi secara teknikal, memang harga sahamnya memang mau naik waktu itu. Jadi saya ada kumpulin, saya ada beli tahun 2020, dan seiring berjalannya waktu perform terus sampai untung 200, 300, 400%. Tapi seiring berjalannya waktu juga sampai dia untung 300% itu saya udah mulai jual sebagian. Dan beliau juga ada satu wisdom yang Pak Projo sampaikan, ketika cuan dalam berinvestasi, jual aja terus sampai nanti sisa modalnya di situ. Jadi modalnya yang muter. Dan itu saya terapkan kebetulan pada saham ASSA, dan ini bukan rekomendasi ya, karena timingnya sudah berbeda gitu. Kebetulan memang bisa sampai menggulung profit lumayan banyak. Tapi kenapa saya bisa hold sampai selama itu juga karena saya belinya juga nggak kebanyakan. Kalau saya belinya langsung all in banyak, pasti untung baru 10%, 20% itu udah gemes mau dijual, takut turun gitu. Jadi pelajarannya buat teman-teman semuanya, seyakin apapun teman-teman dalam berinvestasi, sebaiknya pakai akal sehat di depan dan pakai numbers. Kita punya satu angka yang jadi batasan kalau kita mau masuk dalam sebuah investasi. Itu angkanya berapa sih gitu. Jadi enggak yang langsung harus banyak gitu. Jadi prinsip dalam berinvestasi sama dengan prinsip dalam berbisnis juga, tes dan ukur. Selalu tes dan ukur, tes dan ukur. Jangan langsung masukin 2 kaki terus tahu-tahu kolamnya dalam gitu. Jadi tes dengan 1 kaki dulu gitu. Oke, Mbak Ellen, ini saya izin juga nih pengen tanya dari sisi fundamental nih Mbak, masih seputar saham teknologi. Selama ini kalau Mbak Ellen dalam membedah saham-saham teknologi itu apa nih Mbak yang dibedah? Maksudnya gini, kan beberapa rasio kan ada Mbak ya, kayak PBV, terus price to earning ratio, kemudian apa namanya ya debt to equity ratio dan lain sebagainya. Nah kalau ada nggak sih Mbak ciri khas dari saham teknologi? Karena nggak semua perusahaan kan modelnya sama ya, kayak misalkan ada merchandise
apa namanya, gross merchandise value, atau ada dari sisi pendapatan, kemudian ada dan lain sebagainya. Nah, ini saya pengen tahu nih Mbak, Iya, pengalaman Mbak Ellen seperti apa ya? ya, jadi susah kalau untuk perusahaan yang new economy, yang teknologi kita nilai dari valuasi, sudah pasti valuasinya kemahalan gitu. Sehingga kita menilainya bukan dari valuasi lagi, tapi dari yang pertama tadi ekosistem yang saya sudah sempat mention sebelumnya. Yang kedua, kita lihat dari visi perusahaan tersebut, inovasinya ke arah mana. Jadi itu yang bakalan menarik. Ya, jadi apa yang membedakan sih bank digital yang satu ini dengan bank digital yang lain gitu. Jadi kita pantau terus untuk perkembangannya. Saya pribadi bukan tipe yang berani terlalu banyak percaya dengan story aja gitu. Jadi kalau ditanya investasi saya untuk yang long term itu masih lebih banyak pada old economy company gitu. Cuman kalau untuk yang new economy saya mencoba untuk investasinya tuh dikit-dikit dan lebih ke trend following. Jadi begitu dia patah tren jual, patah tren jual. Kalau trennya mulai bagus kita mulai masuk lagi. Contoh Asa kemarin udah jatuh sampai lumayan lumayan banyak ya. Ini level-level di bawah 2.600 saya mulai cicil untuk beli dikit-dikit lagi gitu. Jadi lebih ke arah jangka menengah beberapa bulan gitu. Oke, artinya memang prinsip eh, jangan menaruh telur-telur kita itu di satu keranjang yang sama tetap berlaku, Mbak ya. Tapi memang portofolio saham teknologi tetap ada dalam keranjang investasi kita gitu, Mbak Ellen ya. Oke, Mbak, ini pertanyaan lagi nih, Mbak. Ya ini sebenarnya agak saya nggak tahu pengulangan atau enggak. Cuma ini kan sebenarnya ke depan ya tahun ini kita nggak tahu ya tahun ini itu bakal ada juga IPO, kemungkinan IPO saham-saham teknologi gitu kan. Bahkan mungkin bisa jadi lebih besar dari Bukalapak yang tahun lalu. Nah, kira-kira prospeknya gimana nih Mbak untuk tahun ini? Timingnya, kemudian ketika tadi Mbak Ellen bilang kata kuncinya tadi inovasi, ekosistem. Kira-kira udah siap belum nih Mbak pemain-pemain teknologi yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia? Siap nggak siap, saya percaya mereka akan menyiapkan diri gitu. Yang mungkin perlu dipertanyakan adalah investor-investor retail ini siap atau enggak gitu. Jangan sampai cerita seperti Bukalapak terulang lagi dan lalu aplikasi Gojek di rating 1. Itu sebenarnya nggak relevan gitu. Jadi kemarin ketika saham Bukalapak turun, terus banyak yang ratingin 1. Itu artinya bahwa investor retail sebenarnya belum memahami bahwa ada risiko dalam berinvestasi di capital market. Nah, tadi saya juga sempat melihat ada pertanyaan, intinya saham teknologi itu layak nggak buat diinvest dalam jangka panjang? Kalau saya personally, jika saya beli banyak, saya nggak akan invest jangka panjang, hanya untuk trading sampai trennya patah, kemudian saya keluar. Tapi jika saya benar-benar penasaran dengan perusahaan ini, apakah ini perusahaan yang growth company ini suatu hari bisa menjadi value company seperti Amazon yang pada awalnya juga belum untung, awalnya merupakan growth company, tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan ini generating cash yang sangat bagus sekali dan sekarang dia menjadi value company dan investasi di Amazon menjadi sangat bagus sekali. Apakah perusahaan-perusahaan ini akan jadi seperti Amazon? Kita nggak pernah tahu. Artinya kita betting di sini dalam investasi jangka panjangnya. Kalau gitu, jika memang benar-benar penasaran pengen mendapatkan manfaat dari uang yang menggulung dari investasi jangka panjang ini, tapi nggak mau stres juga, berarti jumlah uang yang mesti diatur. Nah, untuk investasi jangka panjang buat saham-saham teknologi ini, misalkan GoTo nanti IPO, kita mau masuk, berinvestasilah dengan nominal yang kita siap dengan resikonya. Jadi satu kalimat ini sangat penting. Istilah kata, kalau misalkan ada naik turunnya, ada ancur-ancurnya harga sahamnya, kita nggak stres. Dan kita masih punya cash. Tips yang kedua adalah cash is the king. Jadi jika perusahaan itu turun semakin dalam, kita punya uang lagi untuk nampung di bawah dengan strategi dollar cost averaging, which is strategi ini harus sangat hati-hati. Kita harus lihat benar perusahaan ini layak buat investing atau enggak. Kalau saya pribadi, dollar cost averaging ini saya terapkan juga pada perusahaan old economy seperti BCA, BRI, itu semakin jatuh semakin saya beli gitu. Oke, baik Mbak Ellen, cukup komprehensif penjelasan Mbak Ellen. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sesi Mbak Ellen cukup dan selanjutnya kita akan buka
sesi tanya jawab. Dan tadi di awal saya sudah katakan bahwa saya akan membacakan ya di chat room untuk para penanya, dan sepertinya sih ini cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan baik kepada Pak Peter maupun kepada Mbak Ellen. Mungkin akan saya kurasi sebentar. Kira-kira siapa yang akan saya bacakan ininya, pertanyaannya. Oke, ini apa namanya, dari Pak. Oke, pertanyaan dari Pak Adrian Wijaya. Pak Adrian Wijaya ini kepada Pak Peter. Yang pertama, Pak, apa saja pengaruh teknologi terhadap gaya hidup, terutama pengaruh terhadap ekonomi digital? Yang kedua, bagaimana cara mencegah dan mengatasi efek-efek negatif teknologi informasi terhadap gaya hidup dan ekonomi digital? Silakan Pak Peter. Terima kasih Pak Adrian untuk pertanyaannya. Ini susah-susah gampang ini pertanyaannya Pak Adrian Jaya. Apa saja yang menjadi dampak dari teknologi terhadap gaya hidup ya? Pertama ya Mas Adrian ya, Mas Andi ya. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah efek negatifnya ya. Kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, tanpa terasa kita sudah semakin bergantung kepada digital. Ya, contoh ya, ini dampak yang saya kira sederhana tapi nyata ya. Berapa banyak dari kita yang sekarang ini sudah semakin sedikit menggunakan uang cash. Ya, bahkan saya pernah tidak bisa bayar apa-apa, bayar parkir saya nggak bisa. Karena saya tidak menyiapkan uang cash. Saya keluar itu, saya lupa sama sekali kalau dompet saya itu nggak ada uang cash. Dan saya mau bayar parkir. Mau bayar parkir aja saya nggak bisa loh. Saya cari-cari itu uang kecil, biasanya kan ada di mobil kan, ada receh-receh itu. Saya kumpulin aja nggak ada. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta maaf sama tukang parkirnya, saya nggak bawa uang sama sekali pada waktu itu. Ya ini adalah ya dampak dari ekonomi digital. Ya, di mana kita semakin bergantung kepada peranti digital. Ya, coba sekarang. Mana ada ungkapan kan sekarang ini, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Kenapa? Karena isi HP itu lebih besar daripada isi dompet. Ya. Dengan HP kita bisa bayar dengan nilai yang transaksi yang sangat besar. Berapa isi dompet kalau kita mau bayar kan? Ya, walaupun di dompet juga ada kartu-kartu ya, kartu debit. Tetapi ini menggambarkan bagaimana kita dengan HP itu kita bisa melakukan segala. Malam-malam kita mau apa aja bisa. Ya, sekarang ini di rumah itu ya keluarga ya anak-anak itu seringnya pagi-pagi udah datang gitu GoFood itu di rumah. Ya, saya juga nggak pesen, anak saya yang udah pesen. Jadi ini gaya hidup yang benar-benar kita sudah tanpa kita sadari sudah mengarah kepada lebih ke digital. Ya, kita semuanya melakukan segala sesuatu yang sederhana itu juga secara digital. Belum yang lain lagi ya. Nah misalnya hiburan. Hiburan kalau dulu ya, kalau zaman saya bahkan nonton TV pun nonton di tetangga ya. Kalau sekarang di rumah itu TV-nya nggak pernah nyala. Ya. Bahkan sekarang saya udah nggak lagi langganan TV kabel. Ya. Kenapa? Ya nggak ada yang nonton juga di rumah. Anak-anak saya nggak pernah nonton lagi. Semuanya menggunakan internet, streaming, video on demand, semuanya udah lengkap di sana. Nah ini yang menurut saya adalah ya perubahan gaya hidup yang tanpa kita sadari semakin lama semakin terdigitalkan. Ya. Belum lagi nanti yang sederhana di rumah ya, bagaimana kita ngidupin lampu pun sekarang udah cukup pakai handphone sekarang ini. Nah ini yang saya sebutkan adalah perubahan gaya hidup yang ditopang oleh teknologi. Nah semuanya apakah ini semua baik?
Ya bisa tergantung ya. Mana yang baik, mana yang buruk sebenarnya bergantung kepada kita sendiri ya. Jadi eh, sekarang ini yang dianggap buruk itu adalah ya, kita sampai lupa waktu, kita sampai lupa dengan yang sifatnya fisik, dikarenakan kita larut di dalam ekonomi digital. Bahkan ketika kita membayangkan masa depan kita itu akan terbentuk metaverse, yang mulai terbayangkan oleh orang juga adalah akan semakin ter apa ya, kita kehilangan kehidupan sosial kita. Nah, ini yang saya kira ya yang paling utama yang harus dihindari. Kalau disebutkan oleh Pak Adrian Jaya tadi perlu dihindari, perlu efek negatif itu adalah bagaimana kita jangan sampai kita kehilangan kehidupan sosial kita. Ya, ke depan kita bisa berhubungan sosial di metaverse, tapi itu kan kehidupan sosial di dunia maya. Ya, kehidupan sosial kita yang real ya bertemu dengan teman, ya makan-makan dengan teman, ya itu jangan juga secara digital, secara maya. Ya, itu tetap harus kita bangun. Silaturahim kita masih tetap harus dibangun. Saya kira utamanya itu ya. Kalau yang lain itu sebenarnya tinggal bagaimana pemanfaatan ruang waktu kita ya kita membatasi. Karena kalau dalam agama segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Ya sama dengan digital ya. Kita jangan berlebih-lebihan, kita melakukannya itu secara proporsional ya sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira itu Pak Adrian, mohon maaf kalau kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Peter. Ini pertanyaan untuk Mbak Ellen. Ini cukup banyak nih Mbak pertanyaannya. Nggak kalah banyak juga dengan Pak Peter. Jadi ini dari Pak Johannes T. dari Lampung. Jadi ini ada 4 pertanyaan nih Mbak Ellen. Yang pertama, saham teknologi apa yang bagus untuk tahun 2022? Yang mengalami penurunan akibat efek dari saham buka dan juga pengaruh The Fed. Yang kedua, bagaimana dengan rencana Gotoh dan Traveloka yang akan masuk bursa? Apakah investor akan terkena prank dari kasus buka dan juga dampaknya bagi IHSG? Yang ketiga, apakah IPO unicorn, dekakorn, dan startup bakal menarik dana asing masuk Indonesia sehingga kapitalisasi pasar saham teknologi bisa naik di BI pada tahun 2022? Yang keempat, apakah isu bank digital akan terangkat dengan adanya saham teknologi dengan adanya kerjasama di antara mereka di tahun 2022? Silakan, Mbak Ellen. Banyak banget. Oke, sebelum saya jawab ya, saya mau sedikit nyambung tadi dengan jawaban Pak Peter ya, komentar Pak Peter itu saya sangat setuju sekali gitu. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan ini, dimana saya sendiri juga udah jarang banget bawa uang cash, sampai betul itu kalau keluar dari portalnya tuh sampai nggak bisa uang digital tuh saya kebingungan. Cari uang cash mana uang cash gitu, sampai mau kepikiran bayar Pak parkir tuh saya bayar pakai GoPay aja ya, punya GoPay nggak gitu. Terus akhirnya juga Mbak di rumah asisten rumah tangga kalau belanja kebetulan pasarnya udah mulai pasar modern, saya bawain HP sampai saya buatin akun khusus BCA bayar pakai QR ya karena saya nggak mau pegang uang cash tuh kuman gitu ya. Anyway, sangat menarik sekali ke depan pasti semuanya digitalize, tapi Indonesia ini dalam masa transisi menurut saya tidak semudah itu untuk mendigitalisasi yang di luar Jakarta, Jabodetabek ini udah sangat digitalized sekali, tapi untuk di luar Jabodetabek saya rasa masih butuh waktu, butuh effort. Bahkan Amerika pun dari tahun 97 Amazon dan perusahaan-perusahaan digital lain IPO. Baru sekarang kan story digitalnya tuh beberapa tahun terakhir ini mereka mendominasi bursa Amerika. Buat Indonesia sendiri tahun 2021 sampai 2022 ini mungkin menjadi lahirnya dari listed companies untuk sektor teknologi. Jadi menurut saya sebenarnya bayi ini baru mau lahir gitu loh. Jadi jangan terlalu berharap banyak untuk mengejar keuntungan atau mengejar profit di sini. Kita harus menjadi sangat realistis. Ke depan apakah mimpi-mimpinya akan terwujud atau enggak, seperti yang tadi saya bilang akan jadi value company atau justru malah jadi seperti bubble yang naik dan juga pecah, kita nggak tahu untuk harga sahamnya. Tapi yang jelas untuk
perkembangan zaman setelah teknologi itu pasti. Sehingga kalau ujung-ujungnya ditanya rekomendasi saham, saya nggak bisa kasih rekomendasi saham untuk long term investment. Itu tergantung seberapa beraninya teman-teman ketika berinvestasi dalam manage risiko. Seperti saya bilang, kalau misalkan mau invest di Bukalapak nih, mumpung sekarang harga sahamnya murah, tapi valuation menurut saya belum murah gitu. Dan GoTo nanti ketika IPO berani nggak masuk, tergantung teman-teman siap nggak dengan resikonya. Intinya itu aja. Jadi no recommendation for long term investment. Tapi kalau ditanya untuk tradingnya saat ini, hari ini 22 Februari 2022, saya lagi collect apa aja sih. Disclaimer on, ini bukan sebuah perintah beli dan jual, dan ini juga kita manage di M-Trade juga. Kalau teman-teman mau lihat update saya di Instagram live saya setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam, @ellen_official, I keep updating about this. Saya lagi di ASA untuk tradingnya dan juga lagi di BBHI. Dan itu memang saya beli dan saya sabar hold. Kemudian kalau di renewable saya lagi tertarik Toba. Nah ini tiga ini yang sekiranya akan sepertinya akan atraktif ke depan gitu. Dan pastinya saya bukan cuma di saham-saham ini aja. Untuk investasi saya untuk ngisi ember itu batu-batu besar, saya punya personally perusahaan-perusahaan perbankan besar. Dan kemudian untuk trading saya juga mix dengan saham-saham dari sektor komoditi seperti contohnya batu bara yang udah mulai banyak profit taking, kemudian CPO masih nge-hold dan mungkin 1-2 minggu ke depan siap profit taking juga, dan kemudian juga kita lagi watch untuk saham-saham dari sektor properti dan konstruksi yang kayaknya bakalan ada reversal gitu. Jadi portfolio tuh nggak bisa kayak satu saham aja. Jadi itu tadi untuk saham dari sektor teknologinya, ada ASA dan juga BBHI. Kemudian BBYB kemarin juga kita sempat ada tradingin, Parto ada sempat tradingin juga. Manage position sizing aja, jangan terlalu gede di situ. Oke. Tadi Mbak, isu bank digital nih kira-kira mengangkat saham teknologi atau udah terjawab ya? Sudah belum tadi? Story tentang bank digital beberapa udah overbought ya, kayak Arto itu udah discounted di market, harga sahamnya udah naik tinggi, tapi investor asing juga masih collect dikit-dikit untuk balancing portfolio. Kemudian BBYB itu juga udah oversold, tapi kalau upside jangka pendek juga masih ada. BBHI baru mulai start. Disclaimer ya teman-teman ya. Oke. Itu Mbak Ellen, oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Meila Wuryantati dari Bogor. Ini ditujukan pada Pak Peter, juga kepada Mbak Ellen. Jadi kepada Pak Peter, yang pertama Pak, dalam penggunaan GoTo, sebagai orang awam nih Pak, data itu nge-link semua ke e-wallet, e-commerce, dan lainnya. Bagaimana menurut Bapak, apakah ini aman untuk kita sampai ke depannya dalam penggunaannya? Soalnya sekarang ini takut akan maraknya pencurian data. Itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk Pak Peter, apakah GoTo ini akan terus berkembang pesat? Apakah ada kendala yang dihadapi saat kondisi pandemi saat ini bagi para pengguna? Nah, kemudian ini sekalian aja ya. Ini untuk Mbak Ellen dari Ibu Melia. Yang pertama untuk Mbak Ellen, jika ingin memulai investasi saham, pilihan mana yang cocok untuk pemula? Yang kedua, apakah ada kriteria khusus agar seorang pemula tidak salah pilih dalam investasi saham dan bisa mendapatkan keuntungan? Apakah saham teknologi ke depannya akan lebih menjanjikan? Ya, silakan Pak Peter terlebih dahulu. Pertanyaan yang kedua tadi gimana, Mas Andi? Nggak begitu clear. Pertanyaan kedua itu ini Pak, apakah GoTo akan terus berkembang pesat? Apakah ada kendala yang dihadapi di saat kondisi pandemi saat ini bagi para pengguna? Oke. Yang pertama terkait data. Ya, sebenarnya terkait data ini di era sekarang ini, ya, di mana kita sebenarnya mau tidak mau kita itu terekspos ya ke digital, ya, ke ekonomi digital, ke ekosistemnya di digital, ya. Tanpa kita minta, tanpa kita lakukan. Karena ya, kalau udah ngomongin data,
ya. Kecuali kalau kita benar-benar menutup diri, ya. Kita tidak ikut-ikutan media sosial, ya. Kita tidak ikut-ikutan masuk ke perbankan. Benar-benar kita ya masuk ke di dalam dunia yang benar-benar uh, menutup diri lah, ya. Barulah kita aman data kita. Tapi kalau kita sekarang ini ya kita ikut juga bersosialisasi, ya. Kita juga punya akun Facebook, punya apa saja. Itu data kita mau tidak mau juga pasti akan tanda kutip terekspos, ya. Sehingga kalau kita bicara tentang data, ya, makanya sekarang ini yang sedang digodok, sedang diajukan, yang sedang diharapkan dikeluarkan oleh pemerintah adalah perlindungan data pribadi, ya. Karena di era digital, ya, itu akan semakin dibutuhkan perlindungan data pribadi. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan data GoTo, ya, ya itu sama dengan kita ngomongin data secara keseluruhan, ya. Saya kira kalau kita bicara terkait dengan perusahaan-perusahaan teknologi, ya, yang benar-benar bonafit, ya, dan saya kira GoTo adalah termasuk diantaranya, kita tidak perlu khawatir dengan permasalahan data pribadi. Yang justru yang kita perlu khawatirkan itu adalah ketika kita masuk ke di dalam sebuah tanda kutip ini ya aktivitas-aktivitas yang tidak jelas, ya. Misalnya apakah itu terkait dengan ya, di dunia maya, ya, internet, apakah itu pemanfaatan email, kemudian di dalam kita berinteraksi di media sosial, justru itu yang lebih berbahaya terkait dengan data-data pribadi kita, ya. Kalau kita berkaitan dengan perusahaan-perusahaan teknologi, mereka itu sudah punya kewajiban, mereka juga tanda kutip diawasi juga, ya. Mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari data-data mereka. Value dari mereka itu justru ada di sana. Ya, kita ingat bagaimana misalnya Facebook, ya, karena ketahuan dia membocorkan data, itu nilainya bisa mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi saya kira untuk perusahaan-perusahaan teknologi, mereka justru memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga data kita karena mereka berkepentingan untuk menjaga data itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan GoTo, apakah akan terus berkembang, ya. Nah, ini yang saya sampaikan di dalam materi saya tadi. Kalau kita memahami bahwasanya perusahaan-perusahaan teknologi informasi, perusahaan digital itu sifatnya ya terus berkembang ke depan, ya, dan akan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang saya kira akan terus mengalami percepatan perkembangannya, ya. Kalau kita lihat ke belakang, kita mengalami perkembangan yang pertumbuhan yang sangat cepat, ke depannya akan lebih cepat lagi, ya. Dan ini menyangkut dengan gaya hidup dan ekonomi digital perusahaan-perusahaan digital itu. Nah, saya kira GoTo ini memiliki peluang untuk itu, ya. Karena GoTo ini seperti di dalam bahan tayangan saya, GoTo ini kan dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang tanda kutip yang mapan dan memiliki apa ya posisi di dalam persaingannya termasuk yang tertinggi, ya. Kan di dalam GoTo itu ada Gojek, ya, ada GoPay, ya, dan perusahaan aplikasi-aplikasi lainnya, ya. Kemudian ada Tokopedia, ada juga Bank Jago, yang semuanya itu menurut saya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di dalam persaingan mereka. Dan ini modal besar, ya. Tapi seperti kata Mbak Ellen tadi, saya juga tidak bisa menjamin, ya, bahwasanya semuanya pasti seperti itu. Kita hanya melihat, membaca dari data yang ada, melihat track record yang sekarang ini ada, bagaimana posisi dari Gojek, GoPay, ya, kemudian bagaimana dengan Tokopedia dan juga dengan Bank Jago. Kalau kita melihat dari champion-champion yang bergabung di dalam ekosistemnya GoTo ini, saya bisa meyakini bahwasanya GoTo memiliki peluang paling besar untuk terus berkembang ke depannya. Itu. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa memberikan jaminan bahwasanya itu yang akan terjadi. Karena ya sekali lagi semuanya bisa terjadi di tengah kondisi di tengah
perkembangan yang sangat cepat di dunia ekonomi, di dunia digital ini. Saya kira begitu, Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Peter. Mbak Ellen May, silakan. Iya, Pak, boleh diulang pertanyaannya, Pak? Ya, sebentar, Mbak. Jadi, oke, untuk pertanyaan untuk Mbak Ellen, jadi yang pertama, jika ingin memulai investasi, pilihan saham mana yang cocok untuk pemula? Ini kayaknya secara umum ya. Yang kedua, apakah ada kriteria khusus agar seorang pemula tidak salah pilih dalam investasi saham dan bisa mendapatkan untung? Yang ketiga, apakah saham teknologi ke depannya akan lebih menjanjikan? Oke. Ya, jadi sebenarnya dari pertanyaan yang baru aja disampaikan ini dengan pertanyaan yang sebelumnya tuh semuanya berhubungan. Intinya adalah sebagai investor retail, sebagai seorang investor, kepengennya tuh dapat satu kepastian. Apa sih yang paling bagus, Bes? Aku tak ngikut aja lah, gitu. Aku taruh duit di situ. Paling gampang kayak gitu. Problemnya adalah, kalau udah berani masuk berinvestasi di capital market, nggak ada satupun yang namanya kepastian. Semuanya pasti probability. It's a game of probability. Kita harus terima itu. Ya, it's a game of probability. Artinya ada sekian persen yang merupakan ketidakpastian. Meskipun analisis fundamental bagus, analisis teknikal bagus, nggak ada yang namanya 100% saham ini pasti naik gitu. Jadi kita harus lapang dada ketika analisis kita dan kenyataan itu kadang-kadang bisa berlawanan gitu. Kita harus terima itu dulu kalau mau masuk ke capital market. Kalau nggak siap dengan ketidakpastian, jangan masuk ke capital market. Pertanyaannya adalah, gimana dong caranya supaya probability dari portfolio saya ini bertumbuh banyak, lebih banyak daripada resikonya. Satu, itu tadi sebenarnya yang saya udah kasih tahu di awal. Dengan memilih perusahaan-perusahaan yang solid secara fundamental dan disukai oleh big investor, itu menjadi satu bumper, jadi satu bantalan buat portfolio kita sehingga portfolio kita tuh nggak terlalu bumpy. Pelajaran ini saya dapatkan dari tahun ke tahun ketika kita melewati masa krisis 2008, 2013, 2015, 2018, 2020 kemarin. Selalu yang recover nomor satu, balik duluan adalah perbankan old economy. Di mana saya mengutip kata-kata dari Pak Yahya Setiaatmaja, Direktur Utama dari Bank BCA, yang sempat saya interview beberapa kali di IG Live saya. Beliau mengatakan bahwa sektor perbankan ini merupakan kepala naga. Istilah kata, kalau ekonomi pulih, pasti yang akan kedampak positif duluan adalah perbankan, karena permintaan akan kredit meningkat. Dan investor besar tahu itu. Dan kenapa BCA, BRI, BMRI, BBNI yang dipilih duluan? Satu, karena kapitalisasi mereka gede di market. Free float mereka besar. Sehingga kalau mereka gerak dikit, itu akan mempengaruhi IHSG. Sehingga fund manager reksadana tuh harus punya saham-saham ini. Oke, kita ikutin cara mereka, strategi mereka. Jadi jangan mindsetnya ketika masuk ke saham adalah profit sebesar-besarnya. Itulah mengapa banyak orang kejebak investasi bodong, dijualin robot trading, kedoknya robot trading, padahal scam. Udah tahu scam masih ikut lagi juga. Kenapa bisa sampai segitu? Karena ekspektasi dalam investasi itu salah gitu loh. Jadi buat saya dalam berinvestasi yang terpenting adalah sustainability, bukan profit yang gila-gilaan kemudian hancur. Karena saya mengalami momen itu. Sempat serakah profit gila-gilaan 2007, kemudian hancur 2008. Nah, isi portfolio Anda dengan saham-saham yang memang disukai oleh big fund dulu. Perbankan besar harus punya. Timing sekarang bukan yang terbaik, tapi tidak terlambat. Kalau mau beli, saya bisa berani ngomong di sini. Mau beli BRI, mau beli BCA, atau Bank Mandiri, atau BNI, itu belum terlambat. Di portfolio saya paling besar BCA, kemudian disusul BRI. Untuk BNI dan BMRI nggak gede. Saya bahkan lupa saya punya BNI atau enggak gitu. Nah, kemudian setelah itu terserah mau isi portfolionya dengan saham-saham yang lain enggak. Kalau dulu sebenarnya saham-saham consumer good, tapi sekarang saham consumer good menjadi pilihan terakhir dari investor-investor besar karena pandemi ini sangat menyulitkan mereka dan harga komoditas yang naik ini juga membuat OPEX dari perusahaan-perusahaan consumer good ini menjadi berat, jadi biayanya lebih banyak gitu. Nah, jadi mungkin isi 50% dari portfolio, angka ini bukan angka mati, bukan angka fix, tapi tergantung dengan profil risiko. Kalau teman-teman cenderung nggak berani, takutan gitu ya,
pokoknya takutan, banyakin saham-saham perbankan ini. Which is cara belinya jangan langsung duit dihajar dihabisin sekarang, tapi kalau turun dibeli, semakin turun semakin dibeli. Jadi harus punya uang di tabungan juga gitu. Kemudian baru setelah itu sisa dari portfolio tadi kan saya pakai contoh 50% saham-saham itu tadi. Kemudian selebihnya 50%-nya lagi boleh di switch ke saham-saham yang second liner buat trading dan saham-saham yang mungkin tadi saham teknologi. Nah, kalau untuk yang sisanya lagi itu yang buat growth portfolio, saya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan sektor yang gerak apa. Nggak pernah saya fanatik ke satu sektor. Pernah dulu orang-orang suka banget saham Antam karena story electric vehicle, green energy di 2020 satu awal, dan saya melihat udah irasional, baik dari pertumbuhan harga sahamnya naiknya udah ratusan persen, 200% dalam 2 bulanan, dan valuasinya udah sangat irasional. Dan waktu itu saya bilang nggak mau saya masuk ke situ. Tapi sekarang Antam justru malah beberapa waktu kemarin saya beli dan saya hold. Itu contohnya. Dan porsinya juga nggak banyak-banyak. Mungkin sekitaran maksimal 10% aja dari total portfolio gitu. Kemudian ya, untuk saham-saham yang lain, ya tinggal ngikutin aja trennya gimana, baca chart sangat penting sekali gitu. Jadi kalau saya ditanya saham yang bagus sekarang apa yang menarik, yang udah jalan ya dari beberapa sektor CPO coal dan juga metals, tapi yang baru mau jalan itu dari sektor properti konstruksi mungkin dalam 1-2 bulan ke depan, disclaimer juga gitu. Dan juga untuk long term, very long term investment, kalau punya uang lebih, sangat-sangat lebih sekali uangnya, mau invest di perusahaan consumer goods, sekarang sih lagi murah valuasinya, cuman memang geraknya lambat. Jadi ICBP, Indofood saya sangat percaya sekali, pasti recover. Dan sekarang ini sebenarnya the best price, the best valuation untuk kita masuk buat saham-saham consumer good, tapi jangan expect untuk dia growth-nya cepat gitu. Jadi portfolio kita mesti diversified. Masih nggak kedengeran suaranya, Mas? Oke, terima kasih Mbak Ellen. Baik, mungkin sayang sekali mungkin pada Bapak Ibu para peserta, karena memang waktu kita sudah terbatas, memang sudah harus kita ini, tapi memang nanti akan ada pengumuman dari MC. Jadi untuk saat ini kita stop sesi ini, sesi diskusi, dan saya ingin minta kepada Pak Peter dan Bu Ellen untuk masing-masing closing statement. Dimulai dari Pak Peter dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Sandi. Ya, saya kira ekonomi digital itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ke depan kita tidak akan lagi mengatakan ekonomi digital bahkan, karena semuanya akan merupakan bagian dari digital. Ya. Tidak ada lagi yang kita spesifikasikan ekonomi digital. Ya. Tetapi itulah sebuah kenyataan, itu sebuah keniscayaan yang akan kita jalani. Oleh karena itu, saya sih melihat prospek dari perusahaan-perusahaan ekonomi digital itu tentunya sangat baik. Tetapi kalau kita ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan digital, tentunya harus sangat berhati-hati. Yang saya sangat sependapat dengan tadi Mbak Ellen, yaitu kita ada strategi di dalam kita melakukan investasi di pasar modal. Walaupun prospek dari perusahaan-perusahaan digital ini secara umum sangat baik, tetapi kita tetap harus memilih dan memilah yang mana yang perusahaan-perusahaan yang bisa kita koleksi, mana perusahaan-perusahaan yang tentunya kita harus berhati-hati. Dan saya juga sependapat timing itu menjadi sangat penting. Apakah dan strategi juga harus ditetapkan, ya, apakah kita akan lebih banyak bermain di jangka panjang atau di jangka pendek, karena itu akan mempengaruhi pola dari strategi kita di dalam berinvestasi di pasar modal. Saya kira itu aja Mas Andi, penutup. Baik, Pak Peter. Ya, Mbak Ellen silakan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang investasi dan perkembangan zaman, yang perlu kita lakukan adalah terus membuka diri untuk belajar. Meskipun
belajar tuh prosesnya ya nggak enak untuk keluar dari comfort zone kita. Dulu pertama kali saya belajar investment, kebetulan saya mulai dengan enak 2007, cuannya banyak. Tapi setelah itu kan digebukin juga sama krisis 2008. Nah, disitulah sebenarnya kita diuji apakah kita akan bisa berhasil atau enggak. Sustainability kita, persistensi kita ketika kita menghadapi tantangan. Nah, bicara tentang perkembangan teknologi saat ini, memang sangat luar biasa pesat sekali. Bicara tentang metaverse, crypto, NFT yang banyak orang langsung serta-merta bilang itu scam. Menurut saya, jangan bilang scam dulu sebelum kita explore gitu loh. Ini perkembangan teknologi gitu. Dan saya pribadi juga masih belajar, masih harus banyak belajar di sini. Intinya kita membuka diri, baik dari segi belajar investasi ataupun belajar teknologinya sendiri. Dan ya kita embrace sama-sama gitu ya. Jadi kayak saya coba kembangin M-Trade ini untuk bantu orang trading investment dari segi teknologi, itu nggak mudah gitu. Teman-teman belajar investasi nggak mudah. Jangan takut dengan resiko, karena kalau kita mau maju, mau berhasil, ciri-ciri dari orang yang sukses, orang yang berhasil adalah mereka berani salah. Hanya saja jangan asal berani salah. Ukur dulu resiko dan reward-nya dari awal. Jadi kita berani mengambil resiko yang terukur. Itu aja. Semoga teman-teman semuanya semakin sukses, semakin maju, dan sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Ellen juga Pak Peter. Mungkin sedikit saya kasih benang merah sedikit dari diskusi kita kali ini, bahwa memang kata kunci dari perkembangan teknologi saat ini adalah pertama inovasi, kedua juga ekosistem. Tanpa ekosistem yang kuat, mungkin inovasi-inovasi dari para pemain teknologi pun tidak maksimal. Dan saya akan tutup diskusi kali ini dengan sebuah pantun. Izinkan saya untuk membacakan pantun. Jika ingin sukses, berusahalah tanpa jemu. Jangan basa-basi dan sekadar fantasi. Teknologi hari ini semakin maju. Mari kita manfaatkan untuk kemandirian dan literasi. Saya kutip juga sebuah pernyataan dari perusahaan teknologi terbesar juga ya di global, yang intinya adalah it's not technology that change the world, it's the dreams behind it. Jadi bukan teknologi mungkin yang akan mengubah dunia, tapi memang mimpi-mimpi yang ada di belakangnya. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Peter dan Ibu Ellen